Logo pemerintah kita nggak? Pemprov-nya kan? Ke nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4 apa? Oh ini ada nah. Pertanyaan nomor 4 apa? Ya udah. Ngambil logo doang. Structure of recon text, Miss. Yang lainnya? Iya. Yang lainnya? OTW. Mention the generic structure of the text. Tanyanya struktur teksnya ya. Ya, Miss. Oceh. Kita lihat lagi. Saya share screen lagi. Ush. Kelihatan. Oh, sudah, ini part 1-nya udah selesai. Part 2 berarti. Soal self itu generic structure ya, Teguh. Recount text is a text. Ini review. It's all about fact. Yang pertama akan kita bahas adalah Kenapa ini lagi? Sorry. Terpencet. pengalaman. Cerita pengalaman apa? Generic structure. The first is personal experience in context. Tadi ada berapa tipe tadi? Coba saya ulang, ada berapa tipe? Ada berapa jenis? Tipe itu type, itu jenis. Ada berapa jenis? Recount text-nya tadi ada berapa jenis? Iya, 3, betul. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu jawab. Iya, betul. Apa yang pertama? Tadi mau batuk nih. Personal recon text. Iya, betul. Yang kedua? Historical recon. Recon text. Historical. Biografi Ketiga? recon. Biographical recon. Biographical. Good. Ini jadi 3 jenis itu masing-masing punya sedikit perbedaan ya dalam generic structure-nya. Tapi pada umumnya sama. Jadi kalau hanya menjawab satu generic structure untuk satu tipe sudah saya betulkan. Untuk satu jenis saya sudah betulkan. Misalnya kalian menjawab personal recount text-nya untuk generic structure-nya untuk personal recount text. Itu saya sudah benarkan. Nah ini. Orientation. Nah ini terbalik ini. Reorientasi sama action. Makanya saya kasih poin hanya 10 di sini. Kembali lagi ke sini ya. Pertama akan kita bahas adalah personal experience context. Di konteks jenis ini terkait dengan pengalaman atau kejadian-kejadian yang kita alami, rasakan, atau lihat di masa lalu. Bagian generic structure yang pertama adalah Ngomongnya Ojes nyapu. konteks, yaitu orientation. The second one is events, and the third one is reorientation. Oke. Saya pause dulu. Generic structure-nya yang pertama tadi orientation. Yang selanjutnya orientation baru itu lihat di videonya apa? Baru event. Events, bukan event. Events. Events itu kejadian. Yang ketiga baru Orientation. orientation. Kita lihat jawaban teman-teman. Kalau generic structure tidak boleh terbalik-balik. Ya, urutannya harus benar. Teks itu nggak boleh dibalik-balik. Misalnya paragraf closing atau penutup kita taruh di awal. Langsung kesimpulan di awal, openingnya langsung ke bawah. Bingung nggak kalau kayak gitu baca teks? Tiba-tiba Pangeran Cinderella dan Pangeran hidup bahagia selamanya. Tiba-tiba di paragraf pertama langsung kayak gitu ceritanya. Bingung nggak? Gimana tiba-tiba bahagia? Orang nggak ada ceritanya. Ya, itu makanya tidak boleh dibalik-balik. Kita lihat punya teman kalian.
sini dia bilang orientation, reorientation sama events. Terbalik kan? Apa yang terbalik coba? Ya. Harusnya apa? Harusnya gimana? Orientasian duluan. Ya, Betul. Terus orientation. Habis itu event, Event. reorientation. Orientation. reorientation. Oke. Saya kasih poin 10 ya karena Oke. Balik. terbalik. Pinter-pinter loh ternyata. Orientation. Apakah jawaban UTS itu? Iya. Aduh. Nah, karena nggak mau nonton video sih. Capek-capek saya bikinin loh. Ini 2 hari 2 malam, puasa 7 hari 7 malam. Ketawa tuh anak saya. Bohong betul ibunya bilang. Ya, kita bahas nih, yuk. Kita bahas. Orientation give information about who, what, where, and when story happened. Orientation memaparkan tentang siapa yang terlibat, apa yang terjadi, atau apa yang dilakukan, di mana tempat terjadinya, dan kapan kejadian atau cerita berlangsung. Second is events. Event is a series of paragraphs that retell the events in the order which they happened. Jadi adalah events merupakan rangkaian paragraf yang menceritakan kejadian-kejadian secara kronologis atau runtut. Ingat ya, rangkaian paragraf itu artinya paragrafnya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5, tergantung banyaknya peristiwa yang ingin diceritakan. The third one is reorientation. Reorientation contains about closing statement to end story. Jadi reorientation berisi pernyataan untuk mengakhiri cerita tersebut. Orientation is stated in the opening paragraph. Orientasi atau orientation terletak di paragraf pembuka, yaitu di awal cerita. Paragraf pembuka. Events is stated in the content paragraphs. Nah, Jadi event terletak di paragraf isi. Jadi wajar kalau paragrafnya lebih dari satu jumlahnya. Ya, tulisannya di situ ada paragrafnya menggunakan huruf X, yang berarti bahwa paragraf konten terdiri lebih dari satu paragraf. Reorientation is stated in the closing paragraph. Jadi reorientation itu berada di paragraf penutup. Berikut, this is the example of personal experience. Nah, ini kita masuk ke example ya. Apa itu example? Contoh. Pinter. Contoh. Example itu contoh ya nak. Ini cara kita menjawab soal nomor 5. Jadi nggak kalian tulis adanya misalnya orientation paragraph 1. Tulis aja paragraph 1, tapi nggak dijawab paragraph 1-nya apa. Ini yang saya salahkan. Nggak boleh nggak jawabnya kayak gitu. Kita harus mencari di dalam teks itu orientation-nya apa, kemudian events-nya apa, kemudian yang terakhir apa? Reorientation-nya apa. Ini cara menjawab soal nomor 5. Konteks. Ini adalah contoh yang pernah kita bahas sebelumnya di part 1. Nah, ini teksnya ada di part 1 sebelumnya. Saya ulangin aja teksnya. The first one is orientation-nya ada di paragraf opening atau paragraf pembuka. Selalu di paragraf pertama ya, paragraf pembuka. New English class, I read the list of new students' names. It was kids group since they were about 9 and 10 years old. Kita melihat who-nya siapa? Who-nya adalah I. What? Apa yang dilakukannya yaitu teach English class for kids group. And where? Tempatnya adalah di kids group, di grup anak-anak. When? One day. Jika kita simpulkan menjadi orientation, one day I taught a new English class for kids group. Nah, tadi yang saya katakan, kalau kalian nanti kalau masih bingung, buka lagi videonya ya. Orientation itu berisi who, what, where, and when. Who itu siapa?
Dia berarti bertanya tentang karakter. Karakter itu adalah tokoh. Tokoh pemeran apa, siapa yang ada di dalam teks. Di situ who-nya hanya ada I. Ya, sama sebenarnya sama student, tapi nggak ada di sini students-nya kan belum disebutkan. What? Teach English class Kiddies group. Apa yang dilakukannya sama si who tadi, sama I tadi ngapain? Teach English for Kiddies group. Where? Di mana? Di mana kejadiannya berlangsung? Di Kiddies group, di kelas grup anak-anak umur 9 sampai 10 tahun. Makanya dikatakan Kiddies. Kiddies itu anak-anak. When-nya kapan terjadinya? Di situ disebutkan nih. Nih, disebutkan nih. One day, suatu hari. Jadi orientation-nya nggak boleh semua teksnya itu ditulis ulang. Nggak boleh. Harus kita cari kesimpulannya. Orientation-nya adalah one day. Masuk when-nya di sini. When itu boleh di depan, boleh di belakang. Tapi kalau one day-nya, kalau one day biasanya sih di depan ya. When itu kan keterangan. Keterangan waktu. Boleh depan, boleh belakang. One day, I langsung who-nya. I thought. Teach-nya berubah jadi thought karena tadi pakai past tense, pakai lampau. I thought in a new English class for Kiddies group. Nah, dari sini aja dirangkum. Itu orientation, cara mengerjakan nomor 5. Langsung di sini aja. Orientation ini nggak usah. Ini kalian coret-coret di kertas sendiri boleh. Tapi yang ditanya langsung ini. One day, yang tulisan merah. One day, I taught a new English class for Kiddies group. Itu ya. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Sip. Lanjut ya. Paham. Balik ya, when-nya di depan atau di belakang itu tergantung enaknya kalimat yang kalian buat. Gunakan kata-kata sendiri untuk merangkum menjadi sebuah orientation. Now we go to Evans. Evans terdiri dari Nah, ini cara mengerjakan Evans. Ini ya. Cara mengerjakan Evans seperti ini. beberapa kejadian yang meruntut. Ya, ini Evans pertama, Evans kedua, Evans ketiga, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga harus kita runtut sesuai dengan urutannya. Oke, berdasarkan cerita ini, series of Events-nya, Events in order-nya yang pertama, that was the first day of Spanish capital. Kemudian second-nya, I decided to wear my teddy bear suit and bring cuddly clothes in my box. The third one-nya, setelah itu, I walked through the door happily. Selanjutnya, setelah yang ketiga, baru yang keempat kejadiannya, the director watched me completely astonished. Yang kelima, I smiled and looked straight at her. Yang keenam, one of participants of the English course was an adult person. Ini kita gunakan kata-kata kita sendiri untuk merangkum series of events-nya supaya menjadi sebuah kronologi yang runtut atau kejadian-kejadian yang runtut. Oke, events in order. Artinya kejadian-kejadian in order. In order itu artinya runtut, berurutan. Kejadian pertama apa? Ini kan tadi personal experience ya, pengalaman. Experience dia apa? Pengalaman pribadi. Personal experience itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kalian. Mungkin nggak kalian bikin pengalaman itu terbalik-balik? Misalnya saya jatuh dulu, baru saya naik pohon. Saya punya pengalaman nih, saya naik pohon, saya pernah jatuh dari pohon. Saya balik itu events-nya, kejadiannya. Saya balik itu ya. Saya jatuh dulu, setelah itu saya naik pohon, baru saya terluka. Bisa nggak kayak gitu? Kalau pengalaman. Seharusnya kan naik pohon dulu, baru jatuh, baru terluka, ya kan? Ya nggak? Iya. Berurutan. Harus berurutan. Itulah yang diminta dari History of Samarinda kemarin di soal sejarah Samarinda. Makanya saya di sini urutkan events in order. Kalau kalian menonton video part 1 yang pertama sampai selesai, dalam video itu ada teks ini. Sudah saya translatekan juga. Jadi kalian tahu jalan ceritanya. Jadi kalian tahu urutan kejadiannya itu seperti apa. Nah, di sini kan ada nih, 1 sampai nomor 6 nih. 1 sampai nomor 6 ini sesuai urutan kejadian. Yang pertama, dia that was the first day of the Spanish Carnival. Hari pertama karnaval Spanish. Spanish itu apa? Spanyol.
Banyola. Yang kemudian yang kedua, I decided to wear my teddy bear suit and bring cuddly toys in my box. Dia memutuskan untuk pakai pakai kostum teddy bear dan bawa boneka di boxnya. Kemudian kejadian selanjutnya setelah itu dia dengan pakaian teddy bear itu dia berjalan melewati pintu dengan bahagia. Kenapa dia pakai teddy bear? Karena dia ngajar dikiranya dia ngajar anak-anak. Jadi kalau kayak gitu kan pasti happy gitu kan. Yang keempat, director watched me completely astonished. Direktur tuh melihat saya dengan keheranan, betul-betul heran gitu. Pak direktur yang itu ya, tempat dia khusus tuh ya, ngajar khusus. Yang kelima, I smile and look straight at her. Saya tersenyum dan menatap lurus kepada dia. Ternyata dia baru sadar yang keenam, one of the participants of the English course was an adult person. Jadi, salah satu dari peserta kursus bahasa Inggrisnya dia ternyata seorang yang sudah tua, orang dewasa. Ternyata dia ngajar kelas apa sih, itu pengalaman dia ya. Nah inilah events in order, kejadian-kejadian itu runtut. Seperti ini yang saya mau jawaban kemarin. Yang terakhir adalah tentang We continue to the closing paragraph, yaitu di orientation-nya. Oh my God, I nearly died. Respectfully apologize to me for the wrong details of my new class. Dapat kita simpulkan dari orientation atau closing statement-nya untuk mengakhiri cerita adalah the secretary gave wrong details of the new class. Nah, reorientation ada di paragraf closing. Paragraf closingnya isinya ini, oh my God, I nearly died. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class. Astaga, ya Tuhan, aku hampir mati. Sekretaris meminta maaf kepadaku kalau dia sudah memberikan rincian kelas yang salah. Jadi sebenarnya dia mengajar di adult person, mengajar kelas dewasa. Bukan kiddies group, bukan kelasnya anak-anak. Ini kan cerita pengalaman ya. Ini hanya satu. Nanti ada lagi. Kalau kalian putar semuanya, ini nanti ada tentang The Battle of Surabaya. Tuh. Ini. Runtutan eventnya juga ada, sudah saya buat. Ini orientation. Nah. Oke, kita lihat jawaban teman kalian. Nomor 5. Tuh. Jawabannya ini, kalian lihat apa? Jawabannya apa? Jawaban teman kalian jawabnya apa ini? Kalian lihat jawabannya itu apa? Oke. Dijawabnya oke. Oke jawabannya. Oke. Geli nggak sih jawaban kayak gitu? No. Baru di sini dijelaskan. Iya. Nah, nomor 6, coba. Poin ini hanya petunjuk untuk mengerjakan nomor 5, tidak perlu dijawab. Perhatikan dan ikuti penjelasan berikut untuk menjawab soal nomor 5. Generic structure-nya saya kasih di nomor 6, ini yang harus dijawab. Nih, cari orientation-nya apa. Series of events-nya apa berurut, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Yang ketiga, reorientation-nya apa. Ini kan? Yang ini kan? Ini hanya petunjuk nomor 6, tapi dia jawabnya di sini. Orientation paragraf ke-1. Series of events paragraf 2, 3. Reorientasi paragraf ke-4. Saya harus koreksi apa kalau kayak gitu? Ini jawabannya gimana? Ya. Kamu tuh David, kemana David? Kamu alfa kamu David? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Ambil pulpen saya jatuh, Bu. 10 IPS 2, David coret. Nggak usah hadir. Bu, saya sempat nyari pantai. Alas, kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak yang saya omongkan apa? Tadi, Miss, tentang yang yes, no. Mana ada yes, no, yes, no? Iya, itu sudah. Mana ada yes, no. Ini belum jamu kegiatan. Ini masih jam sekolah. Salah satu jamu kegiatan biar OSIS. Tetap no. Iya, Salah Bu. sendiri Makanya saya kegiatan. nge-zoom. Enggak. Bu, saya nge-zoom Ibu, Bu. Demi pelajaran Ibu. Supaya saya pintar bahasa Inggris. Sempret. Nggak paham juga. Alfa aja, David. Biar aja.
Bu jangan gitu Bu, nanti bahasa Inggris hancur. Ya Raja hancur lebur. Sudah jadi bubur kayak apa? Nasi sudah jadi Aku kayak gitu. bubur. Ini ya, oke sudah ya. Ya Bu. Sudah saya bahas 1 sampai 5 udah selesai, ya kan? Begitu cara jawabannya. Nah sekarang kalian koreksi sendiri masing-masing jawaban kalian kira-kira apa. Saya belum nge-share sih nilainya ya. Tapi alhamdulillah ada yang bagus, ada yang ya kalian tahu lihat kan tadi ada saya kasih poin 3, 5, nomor berapa tadi terakhir? Nomor 5 saya kasih poin 5 loh, lumayan poin 5 hanya untuk paragraf 1, 2, 3 dia nulis gitu doang. Baratnya saya kasih bonus buat nulis lah, kasihan. Nggak ada yang saya kasih 0, nggak ada. Karena saya pasti kasih bonus untuk kalian ngetik. Jawaban itu banyak loh yang sama antara satu sama teman yang lain. Saya paham aja lah, saya paham, saya ngerti kok. Kalian di WhatsApp itu saling kirim-kiriman, entah WhatsApp atau apa, saling kirim-kiriman jawaban, paham aja sebenarnya. Yang saya prihatinkan adalah bukan kirim-kiriman jawabannya. Yang saya prihatinkan adalah uang sudah dijasih penjelasan di video malah copy di Google itu loh. Tapi saya tidak salahkan jawaban di Google. Kalau jawabannya masih nyangkut dan masih benar, saya benarkan aja. Kan nggak boleh juga saya salahkan. Walaupun caranya yang salah. Cara menjawabnya yang salah. Tapi jawabannya tidak salah, nggak bisa juga disalahkan. Ini pelajaran ya buat kalian ya. Nanti kalau saya kasih ulangan kayak gitu lagi, kemudian kalian cari Google lagi. Nanti kalau ketemu sama saya catuk. Tuh, David yang saya catuk pertamanya duluan. Saya catuk pakai ulek-ulek. Tuh, dia nggak dengar kan? Dia nggak fokus si David. Nah, kan ngobrol sama temannya dia. Coba lihat. Kalian lihat nggak di situ di layar? Coba cari David di HP kalian. Oke, Miss. I see. Ya, nah kan bingung kalau dia kan ketahuan dia nggak dengerin saya itu. Bu, saya dengar Ibu, Bu. Kemarin reply dia. Saya mau, kalau kamu dengar saya mau apain kamu tadi? Ayo, kalau kamu dengerin saya, kamu mau saya apain tadi? Kamu tahu lah. Ibu tadi bilang, kayak si David, hari saya gitu. Terus? Yang saya ingat sih. Nah, ketahuan nggak? Coba teman-temannya, ada yang dengar nggak saya ngomong apa? Mau saya apain si David itu tadi? Dicatok pakai batu cobek. Dicatok pakai ulekan yang sudah ada lomboknya. No. Bu, kalau dicatok. Biarin. Diam si David. Kamu nih. Nah, sekarang oke, kita lanjut ya. Waktunya udah mau hampir habis. Jadi, our new topic our next topic, topik pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang naratif teks. Kalau kalian bingung itu di buku kalian ada kok naratif teks. Kemarin sudah, nanti kalian akan menemukan bedanya antara recount text sama naratif teks apa. Tapi saya nggak mau lagi bikin video, saya kapok. Gantian sekarang kalian yang bikin video penjelasan tentang naratif teks. Ya kan? Ya aja, kalian gitu membingungkan. Saya kasih video juga bingung. Akhirnya gini aja, kalian yang bikin, tapi bikinnya per grup. Saya akan bagi grup. Dengerin baik-baik nih instruksinya. Nanti akan dikasih tahu ke teman-teman. Jangan nangis, Moses. Jangan nangis. Jangan nangis ya. Baru dikasih tugas gitu mau nangis. Kenapa Rio? Mau nangis juga? Jadi bikinnya per grup. Nanti akan saya bagi poin-poin tadi, kayak tadi kan. Saya bikin recount text, ada part 1, part 2. Nanti saya akan bagi juga. Dalam part 1 itu apa aja yang dibahas. Part 2 itu untuk nilai keterampilan. Project. Untuk nilai project. Batas pengerjaannya lama kok. Saya kasih 2 kali pertemuan itu berarti berapa lama? Kalau 2 kali pertemuan. Berapa lama itu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu lah, Bu. Nanti saya 2 minggu lah, Miss. Iya, nanti saya yang bagi grupnya, kelompoknya satu kelas itu berapa untuk penjelasan naratif.
Kemudian apa-apa aja yang perlu dijelaskan per grup itu apa. Nanti silahkan ya. Nanti kalian bisa milih mau grup-grup apa, mau cabut undian atau gimana. Yang penting grupnya sama poin-poin yang akan dibahas itu saya yang bagi. Nah, nanti kalian membahas bagian part berapa, bagian berapa. Nanti kalau mau cabut undian boleh, mau saya yang nunjukkan ya saya yang nunjuk langsung juga boleh ya. Mana Anis? Anis IPS 2 mana? Dari tadi fotonya doang yang nampak. Saya mau lihat mukanya mana? Anis? Tunjukkan pesonamu. Istrina. Positive thinking aja, Bu. Apa positif? Apanya positive thinking? Mana si Anis hilang malah? Nur Adinda, kenapa raise hand? Kenapa Nur Adinda? Dia mau ditanyakan? Terpencet, Bu. Oh, kepencet kah? Miss Rina mana, Miss Rina? Hadir, Bu. Hadir. Tunjukkan pesonamu mana? Miss Vivi mau lihat. Ini anak. Miss Rina lumayan kok nilainya. Tapi ya itu, ada juga yang dari Google jawabannya Miss Rina tuh. Aduh. Mana, Nis? Tunjukkan pesonamu, Nis. Anis. Curiga di kamar mandi nih. Aish. Si Anis. Oke, tugas kalian apa nanti? Sebelum saya bagi kelompok dan materinya. Tugas kalian ngapain? Ulangin, Bang. Bikin video. Bikin video. Buat video. Membuat video. Membuat video. Lampu. Terserah ya kreativitas kalian. Iya. Kreativitas kalian gimana? Bebas. Mau pakai yang gimana? Bebas ya. Mau ngeliat-lihat video saya caranya saya presentasi boleh. Yang penting nggak boleh terlalu cepat. Mau pakai Powtoon boleh. Mau ngeliat contoh di YouTube yang lain, penjelasan tentang ini dan lain-lain sebagainya boleh. Ya, satu kelompok nanti entah tahu saya mungkin lebih dari 5 orang. Melinda mana Melinda? Mel? Melinda mana? Ya, Bu. Mana Melinda? Oh iya. Kenapa nggak dinyalain videonya? Oh iya, ada. Ya. Kalau ada yang nggak kerja dalam satu kelompok, awas aja. Paling nggak ngasih satu kalimat penjelasan kek sama temannya, terus temannya yang buatkan. Boleh nggak dimasukkan biar nggak punya nilai nggak apa-apa. Mau suruh bayar 100.000, suruh dia karena nggak ngerjain apa-apa, suruh bayar aja 100.000. Kalau nggak mengerjakan, mau nggak boleh protes. Itu aja untuk hari ini. Mau nanya, Bu. Oh silakan David, asal pertanyaanmu penting aja. Ya, Bu. Bu, ini tugas videonya kan per kelompok. Itu khusus itu kelas IPS 2 atau IPS 1, Bu, enggak digabung gitu Kak, Bu? Enggak, per kelas. Beda-beda. Materinya sama. Semuanya sama. Hanya kelompoknya per kelas. Jangan nyebrang kelas ya, David. Nanti kamu nyebrang ke kelas 11. Memang rencana saya mau masuk IPS 1, Bu. Oh gitu kah? Iya. Nyebrang aja kamu sana ke SMK 2. Kan seberangan kalau. Udah, Bu, sama naik IPS 1, Bu. Kita ada dulu, baik. Itu siapa itu? Yang berkuncir tadi siapa, Pit? Siapa tuh, Pit? Dadah, Bu. Siapa? Kamera kami jadi 2. Saya Rifai, Bu, Rifai. Oh, Rifai. Rifai olah Rifai. Ya sudah ya. Nanti akan saya share. Tapi belum mulai membuat videonya, kita startnya saya kasih waktunya mulai minggu depan, Senin depan. Jadi Senin depan tanggal berapa ya? Tanggal 5. Mulai 5, berarti 5 sama tanggal 5 masih, tanggal 12 masih. Nah, minggu depannya lagi terakhir itu sudah
deadline. Nah, tanggal 19 deadline-nya akhir. Panjang kan bikinnya waktunya. Nanti video yang paling bagus saya masukkan ke YouTube supaya bisa disaksikan sama teman-teman yang lain. Jadi semuanya bisa menyaksikan. Karena tidak membuat bagian yang ini, berarti bagian yang lain bisa menonton dari video temannya. Sampai di sini paham dulu? Paham nggak? Paham. Materi, ingat ya, materi dan bentuknya belum saya bagi. Jadi hanya saya kasih bayangan apa yang akan kalian lakukan nanti. Sampai di sini paham ya? Paham. Ya sudah, kalau gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? PJ IPS 1 tadi siapa? Nur Hatimah. Terus PJ IPS 2 Anis. PJ IPS 3 siapa tadi? Nuristika ya? Nura. Silahkan nama-nama yang hadir hari ini diposting di grup WhatsApp kita. Bahasa Inggris ya. Nanti dari situ saya yang akan catat. Oke? Sudah ya? Kita akhiri Zoom kita hari ini. Bisa diakhiri ya? Iya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Happy to see you. Glad to see you today. Senang untuk bertemu kalian pada hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Terapkan selalu protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan. Jangan ngucil kayak David ya. Saya akhiri, semoga semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tias, kamu juga di sekolahan ya, Tias? Iya, Miss. Bu, Ibu mau lihat Tias nggak, Bu? Itu sudah kelihatan. Ngapain? Sembarangan sudah bisa. Lagi apa, adik? Kamu nangkap apa, Rio? Mau nangkap apa, Rio? Menangkap saya, kah? Ya sudah, saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJ-nya udah selesai ya. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Yang PJ udah selesai ya. Udah, wis. Assalamualaikum, Miss. Salam.